Pung Bibi almarhumah. Kami mengaturkan terima kasih banyak atas hadirannya. Kemudian yang terhormat, ini ada beberapa perwakilan dari ahli waris Pak Ustadz. Ini perwakilan dari Pak yang terhormat dari keluarga Pak Ubus Rusadi. Ini diwakili oleh Ustadz Ibu Bu Nanan. Kemudian iya Pak Ahmad Syukur. Kemudian dari Mama Fatimah diwakili oleh Pak Surur Apandi. Siap. Ini kemudian dari Ibu Tini Unbiang, itu saya sendiri Pak Ustadz. Kemudian Cintarsih diwakili Bu Ana, ini Bu Ana Pak Ustadz. Kemudian Ibu Dewi atau dikenal Bu Wiwi, itu dikenal oleh Ariki sama Taike. Kemudian Ibu Ice udah meninggal ini. Ah, itu sempat kenal tuh. Ibu Ice ya. Ya, almarhumah, ya, Masya Allah. Kemudian Binenden itu Pun Bibi. Sering Abi nengok. Iya. Kemudian Bioma Pendan yang meninggal ya. Jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pun bojo. Oh, ya ngetangan Bu. Karena badai langsung ya aya acara bisa sih masih lama. Mangga. Kemudian nanti susunan acaranya Pak Ustadz tadi pembuka, kemudian Siap. nanti pencerahan dari Pak Ustadz. Siap. Harus seperti apa kita memperlakukan warisan ini Pak. Ya. Kami nggak mau salah langkah. Ya. Prosesnya harus seperti apa karena tahapan-tahapan kami telah melaksanakan dari mulai penguburan dari segala sesuatunya. Kemudian setelah itu nanti ada sepatah dua patah dari Bu Nenden. Ya. Barangkali kami tidak tahu Pak Ustadz apa ini ada wasiat, ada hibah. Itu nanti diungkap di pertanyaan ya. Ini barangkali ada pemberian masa hidup Pak Ustadz ya. Kami tidak tahu nanti Ibu Nenden yang akan memberikan penjelasannya. Kemudian nanti dialog Pak. Ya, itu penting. Nanti dialog kami juga mohon nanti tetap diaping oleh Bapak. Itu saja barangkali Pak Ustadz sekilas bahasan yang pada hari ini. Selanjutnya untuk Pak Ustadz barangkali silakan. Siap. Saya sudah nyiapin materi karena ini zaman modern di video YouTube. Bukan Pak, disimpan di galeri apa namanya ya? Ya itu nanti diungkap di sanes di catatan ceramah-ceramah Abi. Nah, jantan biar naonnya. Sebentar. Tak cari dulu. Jadi praktis ya. Ya, praktis. Jangan. Harus ada itu dokumennya. Sanes Abi nu nyatet mangga we. Dicatat. Sanes direkam dicatat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Teriring kalam kita, salam kita, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci, bulan penuh berkah, bulan magfirah. Hatta sekarang ini di penghujung Ramadan, ya 10 terakhir Ramadan yang tentunya kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Maka doa yang sangat dianjurkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anna atau anni kalau sendiri. Nah, tentunya dalam obrolan kita yang masalah waris tidak akan lepas dari argumen. Dari argumen. Tapi argumen itu dibolehkan sebatas sesuai kerangka hukum. Dan kita juga bicara akan sesuai dengan hukum, gitu ya. Oleh karenanya menghormati 10 terakhir Ramadan ini, karena pembicaraan waris ini luar biasa, ya. Ada yang selesai cepat, ada yang selesai nunggu dulu kekompakan, ada yang selesai dulu karena menunggu beda pendapat, gitu ya. Dan itu sah-sah aja. Sehingga kata Nabi, ilmu yang akan pertama kali hilang di muka bumi itu adalah ilmu waris. Bukan hilang gak ada kitabnya,
Justru zaman sekarang ustadznya makin banyak, kitabnya makin banyak. Yang hilang tuh apa? Pengamalannya. Ya, di perguruan dikaji, di pesantren apalagi. Tapi ketika pengamalannya itu, ya, orang sudah tidak lagi peduli mengamalkan hukum waris sesuai Islam. Ada yang mengamalkan tapi tidak selesai. Kenapa? Karena tidak mengikuti hukum Islam. Yang ada adalah mengikuti hawa nafsu. Sehingga kata guru-guru saya dulu, jika sayang sama orang yang sudah meninggal, terutama anak, keluarga, maka cepat-cepatlah selesaikan masalah waris. Bahkan di Mesir mah itu Pak, sebelum dikuburkan sudah dibagikan. Saking pentingnya masalah pembagian waris. Nah di kita kendala karena ada budaya. Budayanya apa? Banyak. Salah satunya tahlil. Sampai 40. Kadang ada yang menunggu sampai 100 harinya baru selesai. Boleh nggak? Boleh. Tapi terlalu lama buruk. Karena akan menyebabkan perubahan niat, mungkin perubahan keinginan dan lain-lain. Oleh karena itu mempercepat pembagian waris itu sangat dianjurkan. Kenapa? Akan memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan merupakan amal yang baik yang akan ditransfer kepada ahli kubur. Nah, karena mereka juga tidak tenang kalau masalah ini belum beres. Belum beres mungkin karena masih ribut, mungkin karena orang nggak tahu ilmunya sehingga saya juga mendapat haknya, ya, kemudian merasa dituduh dolim karena dia paling gede umpama. Padahal dalam Islam memang laki-laki 2, perempuan 1, hukumnya memang begitu, ya. Nah, oleh karena itu ini sangat penting. Dan menurut info yang telah diterima, seseorang meninggalkan 2 ahli waris. Judul besarnya, ya. Masih hidup, yang semuanya 8. 8 semuanya. Yang masih hidup ada 2, yang lainnya ada 8. Ya, nanti intinya kan ahli warisnya tuh 2 apa berapa? 2. Kan 2. Yang hidup. Yang hidup 2 kan. Nah, yang kesininya nanti kita bicara, gitu ya. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan prolog dulu karena ini penting. Kalau nggak dari prolog kita bingung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Faraid. Kita akan bicara tentang kitab faraid, wal wasoya, dan wasiat. Maka tadi kan ada wasiat nggak? Ya, termasuk masalah peninggalan harta waris orang tua itu atau yang meninggal itu, yang paling utama adalah digunakan untuk masalah hutangnya dulu. Hutang, kemudian pemulasaraan jenazah diselesaikan dulu. Kalau itu sudah selesai, baru kita bicara kepada waris. Kalau itu belum selesai, maka dibagikan dulu ke situ hartanya itu. Hutangnya ada nggak? Nah, kemudian berapa pengurusan jenazah sampai selesai? Taruhlah kita mah ada cara 40 segala macam, nggak apa-apa, masukin aja. Nah, itu ke situ dulu. Karena jangan sampai mengambil harta dari anak. Nah, itu harta orang tua digunakan ke situ dulu, baru kita bicara waris, gitu ya. Ahli waris itu dari golongan laki-laki ada 10. Saya sebut dulu, jangan tanya dulu ya. Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, kakak adik, kakak atau adik laki-laki, kemenakan, keponakan. Kemudian saudara ayah, putra dari saudara ayah, suami dan suami, ya. Kemudian ada 7 ahli waris perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek perempuan, kakak maksudnya adik perempuan, istri, kemudian pemilik budak wanita. Itu zaman dulu, sekarang nggak ada. Hamba saya itu namanya, ya. Tadi juga yang nomor 10 yang di atas ada tuan tuh, hamba saya. Golongan ahli waris yang selalu dapat waris. Ini yang mesti dapat waris, suami, istri, ayah, ibu. Ya, itu yang pokok. Golongan yang tidak berhak mendapat ahli waris, hamba saya. Sekarang nggak ada zaman sekarang. Mungkin pembantu kali ya. Pembantu kan bukan anak. Bukan. Tapi dulu hamba saya itu masuk kepada golongan ahli waris dulu.
Nah, itu menurut jahiliyah, dalam Islam nggak ada itu ya. Kemudian hamba sahaya mudabar, yaitu budak yang disanggupi akan dimerdekakan bila tuannya telah meninggal dari tuannya itu. Ummul walad, yaitu hamba sahaya perempuan yang mempunyai anak dari tuannya. Ini hamba saya semua. Hamba saya mukatab, yaitu hamba saya yang sedang menganggur, menebus dirinya untuk merdeka. Jam sekarang ini sudah nggak ada semua ya. Kemudian ada hamba pembunuh si mayat. Pembunuh, anak yang ngebunuh bapak, maka tidak dapat waris. Pembunuh tidak dapat waris gitu ya. Kemudian murtad, Ya. itu nggak dapat juga. Kemudian pemeluk dua agama, nah ini juga nggak dapat. Hiji agama geriwo, apalagi dua ya, ayah baik. Ayah nama tilu kan ayah tuh. Zaman sekarang kan ada di berita-berita. Tapi saya nggak lihat langsung karena di TV ya walau alam. Nah, itu liu-liu gitu. Ini yang bagian asobah sisa. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saya seibu, saudara saya, putra saudara kandung, saya seibu alias keponakan, putra saudara saya alias keponakan, paman saudara ayah menurut urutan di atas, putra paman atau sepupu ya. Apabila ahli waris asobah tersebut sudah tidak ada, artinya meninggal, maka pemilik hamba sahaya laki-laki perempuan adalah yang telah memerdekakan mayit itu yang menerima wasiat asobah. Kalau di kita bukan ke itu, mungkin ke apa semacam pengadilan agama gitu ya. Kalau nggak ada sama sekali, atau mungkin ke pengurus masjid zaman sekarang, ya. Kalau problemnya seperti itu. Nah sekarang ini kan dikenal pembagiannya berapa pernya. Ini penting saya sebut dulu ada itunya. Bagian tetap atau pasti yang tersebut dalam Al-Quran ada 6, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Itu aturannya. Jadi kalau ada yang bikin 1/7, dari 1/3 jadi 1/4, dari 2/3 jadi 2/6 umpamanya karena ingin dapat ya, yang dirubah maka itu dolim. Ya dolim hukumnya dosa. Dan dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi merubah dari ketentuan Allah nih. Ya, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dirubah ketentuan Allah maka dosa besar. 3 golongan mendapat setengah, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung seayah seibu, saudara perempuan seayah, suami jika tidak ada anak laki-laki. Nah, kemudian yang mendapat 1/4, suami yang bersama anak laki-laki perempuan atau anak bersama cucu laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang dapatnya bukan cucunya, itu ya, suami kalau ada. Dan 1/4 dan tersebut adalah bagian untuk seorang istri, bagian untuk berapa orang istri. Istrinya kebetulan 2, 3 ya. Alhamdulillah kita mah hiji ya. Karena hiji juga nggak habis. Ada nggak yang punya 4? Ada. Agim 2. Almarhum Ma'ruf. Amin. Ya, jangan kenceng-kenceng presiden tuh. Nggak enak. Itu Muhammad Arifin. Hampir 4-3 ya. Meninggal 1 kemarin kan. Banyak tuh. Nah itu dapat istri. Ya 1/4. Oh dapat sama. Iya sama 1/4 semua. Istri keberapa? Jangan ngomong atuh kalau bukan ini. Tenang aja. Itu syarat harus buku nikah. Enggak. Ya itu otentik negara. Oh, jadi kalau nikah siri Kalau dibawa ke pengadilan agama itu jadi otentik. Tapi kalau secara hukum agama yang penting nikah sah secara agama. Kalau ini kasus waris bermasalah sampai ke pengadilan, maka nikahnya bakal ditanya buku nikah. Itu doang. Kalau nggak dibawa ke negara ya selesai. Bahwa nikahnya sah kok. Cuma kan di negara kita ada hukum negara. Dan hukum negara di Indonesia tentang Islam itu adalah hukum Islam. Jadi saya suka mengatakan, siapa bilang Indonesia bukan hukum Islam? Saya mengatakan Indonesia hukum Islam loh. waris itu. Iya ada hukum waris, pengadilan agama, itu kan hukum Islam. Siapa bilang? Cuma sisi lain memang iya. Kenapa? Karena kita demokrasi, negara Pancasila.
Sila. Kalau Arab Saudi negara Islam ya jelas. Dia non Islam kalau ada masalah nggak ada pengadilan agama ya? Gimana? Kalau non Islam ada masalah. Ada bidangnya lagi tuh. Oh. Di Indonesia diayomin semua. Ini sebetulnya kalau kita lihat Indonesia paling hebat, Pak. Bisa mengayomi beberapa agama. Dirjennya orang Islam kadang-kadang, tapi juga ada dirjennya dari mereka ada. Tapi kementeriannya di agama hebat. Harusnya ada Kementerian Agama Katolik seharusnya. Jadi Kementerian Agama tuh harusnya 5 di Indonesia tuh kalau ingin adil. Tapi 1 bisa diayomin, maka Indonesia hebat. Sangat hebat. Nah jadi gitu ya Pak ya, yang barusan ya. Kemudian 1/8 yang mendapat 1/8 bagian untuk seorang istri dan bagian untuk berapa orang istri ya yang bersama anak laki-laki atau perempuan. 2/3 adalah bagian untuk tiap-tiap golongan ahli waris dari 4 golongan di bawah ini. 2 orang anak perempuan atau lebih, 2 orang cucu perempuan, 2 orang saudari perempuan saya seibu, ya, 2 orang saudari perempuan kandung saya seibu. 1/3 adalah bagian untuk tiap orang dari 2 orang di bawah ini. Ibu jika tidak berhalangan, mahjub. Kemudian 1/3 tersebut adalah untuk 2 orang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan. Nah, ada yang 1/6 adalah bagian untuk tiap orang dari 7 orang di bawah ini. Ibu yang beserta anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki atau perempuan, ya, dari anak laki-laki atau yang beserta 2 orang atau lebih saudara laki-laki perempuan si mayit. 1/6 ini untuk nenek 1 atau lebih. Kok ada nenek 1 atau lebih ketika tidak ada ibu si mayit. 3 untuk cucu perempuan dari anak laki-laki yang beserta anak perempuan si mayit. 1/6 tersebut adalah juga bagian untuk saudara perempuan seayah yang beserta saudara perempuannya saya si ibu. 1/6 tersebut adalah bagian untuk ayah yang beserta anak laki-laki perempuan si mayit atau yang beserta cucu laki perempuan dari anak laki-laki. Kemudian bagian untuk kakek ketika tidak ada ayah si mayit. Dan 1/6 tersebut adalah bagian untuk seorang saudara laki-laki, saudara perempuan seibu. Saya yakin tidak akan paham karena saya baca doang ya, tanpa dijelaskan. Nah, kemudian setelah ini beres, ini kan hukum Islam nih. Saya mau nanya dulu nih sebelum ke masalah nanti yang akan ditanya teteh-teteh. Waktu meninggal sudahkah di itu hutang-hutangnya? Dah, alhamdulillah. Berarti kan utang udah diselesaikan ya. Kemudian ada janji, cuma ada 1 janji. siap nanti. Pengurusan jenazah? Kredit gitu nggak ada ya? Dulu pengurusan jenazah udah selesai. Oke, berarti udah masalah hutang sama jenazah udah selesai. Maka kan dikubur itu suka begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla 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 bla. Terima kasih atas kehadirannya. 1, 2. Yang ketiga kan permohonan maaf sebesar-besarnya, jangan merasa tersinggung. Andaikan ada yang merasa punya hutang atau ayah punya hutang ke bapak ibu, tolong hubungi ahli waris. Kita siap untuk menyelesaikannya. Kan nggak ada yang jawab tuh dikubur. Ya Pak, saya berapa kali nggak ada yang jawab. Oh saya iya tuh si bapak punya hutang, nggak ada. Kan nggak etika ngomong nanti kan bahasa hubungin saya. Itu bagus. Jadi kalau ada yang ngomong di situ nggak ada adab itu orang. Mungkin mau menjatuhkan. Islam tidak begitu ajarannya. Nah, maka betul hubungin kami betul. Ya, nah, kenapa? Karena mayat meninggal punya hutang tidak diselesaikan ahli waris, maka di akhirat kelak akan menjadi penghalang masuk surga. Tapi kalau anaknya yang bertanggung, udah saya walaupun tidak dibayar bulan ini tapi saya yang bertanggung jawab, maka hutang itu pindah ke anak. Bapak bebas. Itulah anak saleh. Dan kita harus begitu. Maka di Nahdijin itu DNU kan suka ada kiparat nggak sholat, kiparat nggak puasa. Kata yang lain itu bid'ah, nggak ada, terserah lah itu, nggak ngerti saya juga. Tapi saya mengamalkan karena saya lahir di sini dari kecil. Meninggal itu kan misalnya nggak ada berasa apa. Saya terima tapi saya kasih lagi, saya terima tapi kasih lagi. Itu kiparat nggak sholat. Boleh nggak di kalangan Nahdien boleh, tapi kita nggak usah bicara itulah. Yang intinya itu adalah saking pentingnya si mayat itu jangan sampai punya utang. Ya, baik yang secara ruhiyah atau secara fisikiyah.
artinya ibadah-ibadah atau yang bersifat secara kemanusiaan. Sampai kata Nabi, Kalau lupa gimana? lupa namanya juga lupa. Pas inget aja dilaksanain. lunas. Kalau Ya kalau lupa misal Ada yang lupa kan? ada, kan nggak ada pas batas inget waktunya. dilaksanakan aja. Itu Nggak aja. ada batas waktu dari kapan itu. Ya, tidak ada batas waktu, betul. Lebih cepat, lebih baik. Nah kalau itu udah selesai, berarti ahli waris sudah menyelesaikan tahap mukaddimah pertama tentang waris, menyelesaikan hutang piutang sama pengurusan jenazah. Nah kedua, suka ada wasiat. Di kitab-kitab juga disebut. Dan wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Faslun wa yajuju al wasiyah bil ma'lum wal majhul. Jadi masalah wasiat ini sudah dibolehkan lah berwasiat terhadap sesuatu yang diketahui atau yang tidak diketahui. Yang berwujud atau yang tidak, boleh berwasiat asal tidak melebihi dari sepertiga warisan. Mengapa? Karena yang pokok adalah ahli waris. Sehingga Islam mengatur waris itu supaya ahli waris tidak miskin. Ya. Kalau ada yang serakah di situ, itu sudah melanggar fitrah. Gitu ya. Ada yang bertanya, kenapa sih laki dapat 2, kenapa perempuan 1? Islam gak adil, kata hukum mereka. Bukan tidak adil, karena laki-laki punya tanggung jawab. Ibunya, maaf Pak, saya udah nggak ada bapak, meninggal. Maka jatuh adik-adik saya ke saya, bukan ke ibu loh Pak. Biaya hidup. Bukan ke ibu. Ibu saya masih ada, teman Bu Haji Bu Haji Ani. Tapi jatuhnya adalah ke saya. Terutama anak perempuan tuh. Saya udah nikahin 2, walaupun anak saya laki. Gak punya anak perempuan tapi nikahin 2 dan udah jadi kakek rahmat syukur kan. Udah punya cucu dari adik saya udah nikahin 2. Nah, maka siapapun istri saya nih, saya ajak ya. Dalam hukum tidak ada izin istri ngasih ke ibu, nggak ada. Boleh, tetapi etikanya ngobrol deh. Jadi kalau kita ngasih ke emak nggak ada ngasih taunya nggak ada apa-apa, nggak dosa. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kayak nikah lagi, pas sepertinya nggak ada izin. Negara yang ngatur, tapi jangan jadi dalil ini. Denger aja nih. Jangan dicatat. Jangan dicatat Yang ini jangan dicatat Jangan. Oh direkam, hapus. Kan dalam hukum gitu. Tetapi kemudian negara mengatur. Ya, untuk apa? Untuk keamanan kita terjaga dari fitnah. Maka hukum negara atau pengadilan agama yang di Republik ini juga wajib diikuti. Gitu. Jadi sebaiknya kalau menikah lagi izin istri dulu. Apalagi PNS ya. PNS lapor dulu sama ke atas, paling gabri. Itu. Kalau nggak dapat izin berarti nggak boleh. Itu hati-hati. Gak usah baca itu, udahlah. Yang tadi apa tadi kita? Yang tadi Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Tadi bicara apa? Wasiat. Perempuan kasih ke ibu tadi. Ya. Tidak boleh dari sepertiga. Oke. Kemudian sebagai anak laki-laki yang ayahnya meninggal, maka menjadi kewajiban kepada adik-adik perempuannya. Akan dapat lebih. Nah, tapi tetap etikanya ke istri lah, saya mau ngasih ke emak. Ya. Tapi istri juga tidak boleh ngatur. Ini kan wajib. Gitu. Inilah kedudukan Islam yang memuliakan istri. Kedudukan Islam yang memuliakan kaum. Kenapa begini? Islam mengangkat derajat kaum perempuan. Kenapa laki dapat 2? Kan tanggung jawab ada di laki tadi. Kalau yang istri meninggal nggak ada kewajiban, kita meninggal tinggal istri nggak ada kan kewajibannya. Turunnya ke anak laki-lakinya kan atau ada laki-laki. Itu sehingga tuduhan mereka dulu Islam itu adalah zalim atau tidak adil tidak benar. Tidak, karena Islam juga punya alasan itu ya. Nah, berwasiat terhadap seseorang yang memiliki 5 hal. Islam, balik, berakal, merdeka, amanah. Nah, jadi dalam pelaksanaan wasiat ya sebaiknya ada yang menjadikan saksi. Harus ada saksi. Iya, biar aman. Laki perempuan. Itu tadi. Oh, siapa aja? Siapa aja? Ya.
Saksi mah. Ya tertulis. Setiap orang yang balik berakal yang memiliki sesuatu dan di jalan Allah sah berwasiat terhadap seseorang yang memiliki 5 hal: Islam, balik, berakal, merdeka, amanah. Jadi kalau orangnya gila, maaf, berwasiat batal. Keluar Islam batal, ngebunuh batal. Nah, dalam keamanannya maka ketika berwasiat itu biasanya kalau di kampung Pak manggil itu tokoh agama ajengan lah. Disaksikan 2 anak misalnya. Itu supaya legalitas wasiatnya tuh aman. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Ada lagi muncul masalah hibah. Maaf, orang tua masih ada nih. Udahlah sawah yang situ buat si AA Wahid aja, kasihan belum nikah, umpama gitu ya. Kali buat biaya nikahnya. Ini contoh. Orang tua ngasih bukan wasiat, bukan waris. Hibah. Boleh nggak? Boleh. Kalau wasiat harus meninggal. Kalau wasiat tuh sebelum meninggal berwasiat, dilaksanakannya setelah meninggal. Kalau hibah mah hari itu juga milik A punya sawah. Ini contoh. Tapi ada batasannya kali ya. Ya jangan berlebihan lah, kan ada anak-anak yang lain. Kalau saya suka menggamakan kalau diwasiat tidak boleh 1/3, ya kira-kira seperti itu. Sama lah gitu. Cuma kan kalau hibah itu misalnya 1 petak tanah kan punya berapa 10 petak tanah nih. Yang 1 petak di pojok buat AA Wahid aja. Gitu. Yang nggak boleh 10-10-nya. Ini kan 1 petak. Hibah nih. Nah, untuk kenyamanan itu pun disaksikan oleh anak-anak yang lainnya. Berapa saksi? 2. Ya kalau ini mah ahli waris harus tahu semua. Hibah. Ketika itu, ketika Iya. wasiat Iya. Hibah. Yang hibah. Masih hidup. Ini bicara hibah. Kalau saksi itu berapa orang? Saksi 2 juga cukup. Cukup ya. Kalau wasiat tuh bapak wasiat yang denger ini doang nih. Yang lain nggak denger. Sepertiga ngomong. tertulis nggak ya? Nggak usah. Sebetulnya mau tertulis tidak tertulis no problem. Wasiat tuh ya. Wasiat. Tapi wasiat bukan untuk keluarga, untuk umum. Bisa buat masjid, buat pesantren. Bukan. Kepentingan. Beda sama hibah tadi. Jadi wasiatnya adalah kepentingan untuk Islam. Ini amal yang sangat dianjurkan. Kebaikannya tidak hanya yang meninggal tapi juga ahli. Beruntung punya orang tua begitu. Ditolong. Nah, wasiat laksanakan setelah meninggal. Kalau hibah selama masih hidup. Dan ini hak seorang orang tua kepada anak. Tidak ada larangan. Kita juga kadang dikasih jam kali. Contoh kecil-kecilan lah. Kadang nggak ngasih tahu sama kakaknya, sah-sah aja. Hibah. Atau itu taruh kecil mungkin lah. Ini rumah ini buat si Uce aja. Tapi harus biar aman disaksi. Kenapa? Karena setelah meninggal ibu atau ayah itu akan jadi ramai di ahli waris. Maka harus disaksikan. Maka saya selalu mengatakan bakal lemah kalau ahli waris tidak tahu saat orang tua hibah. Bakal lemah. Beda sama wasiat tadi. Jadi kalau ada hibah, siapa yang dengar nih? 3 orang nih. Kalau yang lain misalnya nggak merasa setuju, sepakati. Kalau enggak, ya selesaikan. Nah itu hibah. Ya, tapi pada prinsipnya hibah juga adalah hak daripada muslim. Tidak ada yang melarang. Gitu. Tapi untuk ketenangannya kalau menyangkut ahli waris harus persetujuan ahli waris. Itu yang menyangkut kepada wasiat dan hibah. Nah, to the point-nya di keluarga ini kan kalau dapat info tadi 2 ahli waris yang hidup. Saya pingin dengar, silakan. Siapa yang menjelaskan untuk tanya jawab? Kejelasannya yang 2 orang itu. Laki, perempuan, terus nanti kan saya dapat gak? Kan saya adiknya, saya cucunya itu maksudnya yang tadi saya tahan dulu. Baik Pak Ustadz, ya. Tadi seperti kami sampaikan bahwa dari anak 8 orang ini yang masih hidup itu Binenden, ya ini yang di depan, ya. kemudian Biwiwi, ibunya Pak Riki. Nah, Ya. sisanya itu pada meninggal, ada cucu-cucunya gitu, anak keponakan, ada keponakannya. Nah seperti itu barangkali bisa ketangkap nggak Pak Ustadz? Bukan ketangkap lagi, jelas banget Pak. Dapat ini. Iya. Ya jadi ahli waris 2 kan kalau gitu. Iya, yang masih hidup. Yang masih hidup, nggak punya anak kan? Nggak punya anak, nggak punya suami. Punya anak, adik. Nggak punya saudara punya. Punya yang Yang satu saudara yang Yang jelas menurut Islam yang dapat waris 2.
Ya. Dua-duanya seperempat. Cewek kan? Cewek perempuan. Seperempat dua-duanya. Nah nanti kalau ini mungkin cucu atau apa, nah nanti setelah hukum Islam dulu, saya sarankan, mungkin saya juga kan nggak tahu ilmu nih, saya dapat nih. Nah nanti hukum Islam laksanakan dulu, biar yang dua-dua ini nanti kompromi, kasihan si ini nih, kasihan nih. Nah itu nomor 2. Tapi hukum Islamnya meninggalkan 2 wanita tidak punya keturunan, ya maka itu seperempat. Kalau laki 1 perempuan 1, maka yang laki setengah, yang perempuan seperempat. Ada keturunan gimana? Terhijab kan ahli warisnya ini. 2 tapi yang satu. Kalau ibu Bu Nenden nggak punya anak, Bukan yang satunya ada. yang satunya aja harus meninggal dulu, dapat waris dari ini. Jadi anak tuh terhijab. Ahli warisnya 2, mama yang dapat. Anak terhijab sama ibu, nggak bisa. Tapi yang 24-nya baru Dibagi. Ya, kita aja selesai. Itu kan mudah sih, nggak masalah ini. Jadi teman kakak-kakak, saudara-saudara jangan ngotot bahwa saya dapat, nggak ada hukumnya di situ. 2 aja, dapat 2 seperempat tuh. Nanti kalau misalnya tergantung Bu Nenden sama yang satu lagi, kompromi lah, kasihan si ini nih. Nah, itu monggo nomor 2. 2/4-nya itu. Ya dikompromikan itu. Laksanakan dulu ya. Kan Yang seperempatnya laksanakan dulu. yang 2/4-nya Ya. kompromi. Ya. Ya. Kan nggak ada itu. Ahli warisnya cuma 2. Dijual nanti. Sekarang harta warisnya apa? Rumah. Misalnya ini hanya rumah. Misalnya rumah tok umpama ya. Umpama. Dan ahli Kalau warisnya yang lain taruhlah yang 2 tadi atau 6 lah berapa. Maka ada istilah jangan dijual rumah ini karena menjadi pusaka. Ya. Bener juga sih, buat kumpul kita bersama. Bener juga sih. Tetapi ini ada hak ahli waris. Ya. Jadi kalau gitu suka nggak suka tidak ada istilah ini rumah pusaka. Jadi Islam dulu tetap bagikan waris. Belum terjual, sepernya udah tertera. Si anunya. Kecuali misalnya ini keponakannya mau beli. Nah, Kaya. kemudian ada saudara itu yang kaya. Udahlah saya belilah. Silakan kalau mau dipakai di rumah kita nih kalau udah kebeli untuk pertemuan lebih bagus. Ya. Itu tidak mendolimi ahli waris. Yang warisnya dapat. Tapi harga harus sesuai umum. Itu masalah muncul nanti. Pinginnya dibeli murah, ini ahli waris sepernya jadi nggak imbang. Nah, harganya umum aja, jangan sampai dimurahkan banget atau dimahalkan banget. Ya, umum supaya tetap ahli waris itu mendapat bagian sesuai tujuan Islam bahwa orang tua meninggal punya harta itu supaya ahli waris kan tidak miskin. Maka kalau ada yang rakus, kakak atau adik di situ, maka sudah mendolimi kepada Yang lain. adiknya dan itu dosa besar. Dosa besar itu. Nah di sini tidak terlihat, alhamdulillah karena pas tua udah pada diam semua ya. Berarti oke kan, nggak tinggal masalah ini rumah mau dibeli, silakan aja Pak. Enggak, ini mah contoh. Ya, Soalnya kan bagus. ada keinginan ini kalau bisa jangan dijual. Bagus itu, cakep. Karena Mau nanya lagi Pak Ustadz. ya kalau misalnya si penerima manfaat ini misalnya kondisinya sakit atau gimana, apakah itu dapat juga yang sama? Tadi yang mematikan kan hanya masalah murtad, pembunuh. sakit dapat A. Bukan, itu dari manfaat lah. Bukan nanya. Maksudnya Ya, ya, katanya ini kalau sakit mah nggak dapat. katanya gitu. Yang meninggal sama ngebunuh aja sama murtad. Ya, Ya. murtad. Kalau sakit dapat A. Nah masalah timbul gini, kita udah selesai udah dibagi nih seperempat contoh ya, tapi rumah belum laku, keburu meninggal yang 2 di antara 2, Anak ya. Bukan yang buat tadi ya. yang 2 Yang 2 ini pewarisnya meninggal, ahli waris belum dibagi gitu kan? Iya. Tiba-tiba meninggal. bukan ini maksudnya si pewaris ada meninggalkan 2. Dua. Kita udah sepakat sekarang seperempat, tapi rumah nih belum laku-laku, contoh kan rumah tadi, Terus sebelum laku yang salah satu meninggal, gitu. nah itu masih dapat waris itu mah. Ke anak apa ke mana? Kalau nggak ada anak ya ke Pergi lagi. umat Islam Oh, atau ke keluarga di situ. Keluarga. kalau nggak ada anak, Heeh. Beda sama ahli warisnya yang meninggalnya. Terus ahli waris yang 2 ini
yang hidup ini membagikan waris yang tadi kan 2/4. Si mamah yang meninggal, si bapak masih dibagikan waris, itu nggak boleh. Kan namanya udah meninggal, beda sama kasus kedua. Jadi ayah yang meninggalkan ahli waris, ayahnya nggak dapat waris gitu maksudnya. Tapi yang tadi mah lain, ini mah udah dibagi secara Islam warisan, tapi karena belum cair meninggal masih dapat waris itu. Terserah mau ke adik ke kakaknya nanti itu keamanah. Pak, tadi kan 1/4 yang Ya. 2/4-nya itu gimana baginya? Nah ini kalau kita lihat 1/4 itu sudah murni yang 2. 2. Sisanya Sisanya itu aja di musyawarah. musyawarah. Jadi tadi ada keponakan, ada Ya itu ini. situ. Tapi Dilaksanakan dulu ya. Kan ini ada yang 8 saudara, ada 6 lagi saudara yang sudah meninggal. Nah, bisa ke keponakannya gitu ya. Soalnya banyak keponakan yang membutuhkan gitu. cuma kan masalahnya ahli waris itu cuma 2. Ya. Berarti harta itu kalau perempuan ya. Iya. Sisanya 2/4-nya itu. Coba. 2/4 jatuh ke ini sesuai tadi kan kesepakatan. Saya tanya dulu. Bibi sama Bi Nenek. Oh udah ada di keluarga. Iya kan, Ya iya. udah aman lah kalau gitu mah. Dibagi ke keponakan. Iya, Ya. diatur. Ini kalau misalnya yang saya baca di Ustaz, Ya. Pak Ustaz, Saya dengar. ya kalau bangsa barang-barang kita kan kumpulin. Diinventarisasi Gimana dulu. caranya gimana membagikan? Diinventarisasi, dilelang. Dilelang kayak Dilelang biar balas dapat itu ya? uang gitu kan Pak Ustaz sama Ya, dia, kan? misalnya emas, kalau emas jelas salam. Beb, Bisa. Yang Beb, ini kan meninggalkan ahli waris 2. Nah, berarti kan dua-duanya perempuan, Beb. Anak kan ini. Ya. Bukan kakak adik. Gini kalau Ahli warisnya kakaknya. yang kakak dari yang meninggal, dua-duanya wanita. punya anak. Yang meninggal nggak punya anak. Tidak, yang meninggalnya nggak punya anak. Nggak punya suami ya pasti. Yang meninggalnya nggak punya anak. Ya nggak punya suami. Tapi juga. meninggalkan kakak 2. Ya. Perempuan dua-duanya, Beb. Nah, ini masalahnya gimana, Beb? Jadi nggak punya anak kan? Ya, Punya kakak, punya orang tua nggak? Nggak ada. udah nggak ada, Say. Udah meninggal. Udah nggak ada. Nah, Berarti kakak itu dapat sebentar. ini kan tadi Perempuan ya ini ya. kakaknya dua-duanya perempuan, nggak punya anak dua-duanya. Kakak berarti dapatnya dia. Sebentar, satu dulu. Dua-duanya nggak punya anak, kemudian yang masalah kedua Tapi salah ahli satu waris punya ke anak. Ke ahli waris aja. Contohnya. Kalau contoh satu, misalnya dua-duanya kakaknya perempuan nggak punya anak. Contoh kedua, di antara contoh yang kedua yang salah satunya punya anak, Beb. Gitu. Tenang. Nggak ada masalah. Anak kakaknya itu nggak dapat karena masih Ya nggak ada dapet. kakaknya. Ya, siap. Sama dengan Kakaknya tadi yang dapet. 1/4 tadi kan Seperti yang contohnya. Pak Ya, Ustaz terus bilang. Iya sama. berarti seluruh harta dibagi kedua itu. Iya. Oh. Kalau nggak punya paman, nggak punya. Ada paman nggak, Pak? Nggak punya. Keponakan. Ponakan? Keponakan. Kalau ponakan ada. Keponakan. Ponakan kehalang sama kakaknya itu kan. Kakak, makanya ada kakak nggak? Ya kakaknya yang buat tadi Binenda ini kakaknya. Kakak meninggalkan adik 2 gitulah. Yang satu punya anak. Iya. Punya anak yang satu Itu dapat. nggak ada masalah. Yang Dapat. penting ponakan nggak dapat karena kehalang sama Anak Yang masih hidup itu. sama bapaknya, sama kakaknya itu. Yang masih hidup. yang masih hidup. Yang masih hidup. Tapi anak dapat kan, Beb? Kakaknya ini, Anak dapat kan? Anak dapat. tuh, anak dapat kalau dia meninggal Tuh. punya anak ya anaknya dapat lah. Tapi kalau dia meninggal nggak punya anak, Ini masalahnya tapi seorang kakak meninggalkan adik 2. Yang satu adiknya punya anak, itu aja, Beb. Intinya terakhir nih masalahnya. jadi ponakan nggak dapat karena kehalang sama ini. Yang sama hidup ibunya. itu. Ya, Gitu. Jadi yang dapat ya saudaranya. Besarannya 1/4 itu. Tapi besarannya berapa saudaranya, Beb? Dicatat, Pak. Besarannya berapa, Beb?
Itu yang itu. si ini kakaknya Ya, diurut aja, Bib. dibagi. Tar. Ya, Pak, biar jelas. Biar dicatat. Saya juga bikin video. Ya. Yang itu. Saya minta bantuan Habib, Pak, biar enak lah. Nih Pak jelasin dulu tadi Afdol. anaknya tuh 8 Pak, Ya. semuanya saudara. Ya. Ibu Salma tuh paling kecil. Yang masih hidup itu 2 orang. Ya. Yang saudaranya meninggal ada Yang 5. 6 kali 8 kan? 8, 5. 5 sama Oma. Oh iya, iya. Semuanya 8 dari kakak itu. Ya nih. Yang meninggal ini pas 1. Yang sisa hidup 2. Jadi dia punya saudara tuh 7. Tapi yang ada 2. Yang ada 2. Iya, yang salah satu punya anak. Yang punya anak. Ya itu udah jelas. Udah pas. Yang meninggal itu udah turun ke anaknya. Yang meninggal bukannya turun Ada anaknya. anaknya ada 8. Kan udah meninggal itu. Kan ada Anaknya. Itu ada anaknya maksudnya. Keponakannya nggak dapet. Bioma itu kan Ponakan nggak dapat kan? keluarga 8. Kecuali pewaris ya Pak. Iya. Yang waris Ponakan aja kan 2, nggak dapet. keponakan nggak dapet. Oh jadi nggak turun ke anak. Enggak. Yang dari Bukannya kakak- dapat Pak ya? Bukan